Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adwika Farsyardan dengan NPM 231506174 dari kelas PSIB. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari materi mata kuliah logika. Yang pertama ada resolusi logika proposisi. Di sini soalnya kita diberi resolusi dari himpunan klausa yang tidak konsisten. Pertama ada P or Q, terus negasi P or R, negasi Q or negasi R, dan negasi R. Nah, jadi berikut penjelasan dari jawabannya. Jadi dari klausa 4 yaitu negasi R, kita tahu R itu berarti salah. Nah, lalu substitusikan negasi R itu ke klausa 3 yaitu negasi Q or negasi R. Jadi kita bisa mendapatkan negasi Q karena negasi R itu benar. Terus selanjutnya substitusikan negasi Q itu ke klausa 1 yaitu P or Q. Jadi di situ kita bisa mendapatkan P karena Q itu salah. Lalu setelah itu hasil tadi P itu disubstitusikan ke klausa kedua yaitu negasi P or R. Jadi kita dapatkan R karena P itu benar terus ketemu dengan negasi P. Jadi netral. Jadi jawabannya itu R yang bertentangan dengan klausa 4. Jadi himpunan tadi itu dia tidak konsisten. Oke, selanjutnya ada deduksi alami. Contoh soalnya tuh disuruh kita membuktikan P implikasi Q, Q implikasi R, dan P implikasi R menggunakan deduksi alami. Jawabannya itu kita asumsikan si P itu, ya kan? Terus dia dari asumsi itu si P itu kan jadi dimasukkan ke disubstitusi ke P implikasi Q. Nanti didapatkan itu hasilnya Q atau modus ponens. Lalu dari Q itu kita substitusi lagi ke Q implikasi R. Nanti didapatkan R. Itu dia modus ponens juga. Nah, lalu karena dari P itu kita dapetin R, maka jawabannya itu P implikasi R. Selanjutnya ada pengantar logika predikat. Contohnya di sini ada diberikan soal quantifier universal dalam kurung Px implikasi Qx dan quantifier eksistensial dikali sama dikali dengan Px. Di sini kita disuruh membuktikan quantifier eksistensial dengan dikali dengan Qx. Nah, jawabannya itu dari quantifier eksistensial X dikali Px itu ada suatu C. Jadi sedemikian sehingga PC itu benar. Dari quantifier universal X implikasi Px dikali Px implikasi Qx itu bisa kita asumsikan menjadi PC implikasi Qc. Nah, jadi untuk itu C pada soal itu benar semua. Lalu dari PC dan PC implikasi Qc itu kita mendapatkan Qc. Ya, jadi itu disebutnya modus ponens. Selanjutnya karena Qc itu benar untuk suatu C, maka quantifier eksistensial X dikali Qx itu benar.
Lalu ada tableau semantik logika predikat. Tentukan apakah soal berikut ini konsisten, yaitu quantifier universal X dikali Px R Qx negasi quantifier eksistensial X dikali Px dan quantifier eksistensial X dikali Qx. Nah, jadi jawabannya itu quantifier universal X dalam kurung Px or Qx itu untuk setiap X-nya itu Px or Qx itu benar. Lalu negasi quantifier eksistensial X dikali Px itu tidak ada X sedemikian sehingga Px itu benar. Lalu negasi quantifier X dikali Qx itu tidak ada X sedemikian sehingga Qx itu benar. Jadi kesimpulannya, jika tidak ada X di mana Px benar dan tidak ada X di mana Qx benar, maka tidak ada X di mana Px or Qx benar yang bertentangan dengan klausa pertama. Oleh karena itu, himpunan ini tidak konsisten. Lalu ada resolusi logika predikat. Nah, contoh soalnya ini negasi PA or QA, lalu negasi QA or RA, lalu negasi RA dan PA. Jadi dari klausa 4 itu ada PA, kita tahu PA itu benar. Lalu substitusikan PA ke klausa 1, yaitu negasi PA or QA. Jadi kita mendapatkannya QA karena negasi PA itu salah. Lalu substitusikan QA ke klausa 2, yaitu negasi QA di or RA. Kita itu jadi mendapatkannya RA karena negasi QA itu salah. Lalu substitusikan RA ke klausa 3, yaitu negasi RA yang bertentangan dengan RA. Jadi klausa ini dapat disimpulkan itu dia tidak konsisten karena bertentangan dengan RA. Si klausa ketiga ya. Lalu ada deduksi alami, yaitu deduksi alami logika predikat. Nah, sini contoh soalnya kita disuruh membuktikan quantifier universal dalam kurung Px implikasi Qx, lalu quantifier eksistensial X kali Px dan quantifier eksistensial X kali Qx itu menggunakan metode deduksi alami. Yang pertama itu kita disuruh mengasumsikan quantifier eksistensial X kali Px itu lalu pada diasumsikan menjadi Ix kali Pc. Nah, jadi karena ada suatu C, jadi Pc itu benar. Lalu dari quantifier universal X dalam kurung Px implikasi Qx itu kita bisa mendapatkan Pc implikasi Qc. Lalu dari Pc dan Pc implikasi Qc itu setelah disubstitusikan kita bisa mendapatkan Qc. Karena Qc benar untuk suatu C, maka quantifier eksistensial Qx itu konsisten. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.